Halo warga YouTube yang doyan tidur bareng bantal kartun. Let's go! Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian bersama saya Ryan Bagus Alexander. Nah, sebelumnya kita udah bahas sejarah yang serem-serem terus ya. Agak ngeri gua jujur aja. Kali ini ayo kita bahas yang enteng aja kali. Kita bahas sejarah anime Jepang, kegemaran wibu kelas nih. Mulai dari anime pertama berdirinya studio anime sampai anime mulai masuk ke Indonesia. Yaudah, langsung aja kita bahas di Tilas Sejarah. Anime adalah kartun atau animasi bergaya Jepang. Lansir dari Ensiklopedia Britannica, awalnya anime hanya direncanakan untuk pasar Jepang sendiri. Bahkan beberapa referensi dari anime juga mengacu pada budaya unik dari Jepang. Lambat laun, penayangan anime merambah ke berbagai negara dan meraih popularitasnya, termasuklah di Indonesia. Bahkan, anime menjadi salah satu tonggak dari budaya populer di Jepang. Walaupun dikemas dalam bentuk kartun, anime bukan hanya ditunjukkan bagi anak-anak saja. Beberapa tema anime bahkan ditunjukkan khusus untuk orang tua. Jika Anda paham. Nah, secara bahasa, arti kata anime adalah sebutan orang Jepang untuk animasi. Animasi di sini bisa merujuk pada animasi yang dibuat tangan manual atau pakai teknologi komputer. Menurut situs Kotaku.com, dalam bahasa Jepang anime disebut dengan animation, hingga akhirnya disingkat jadi anime. Belum jadi salah satu sektor industri di Jepang, awalnya anime hanya sarana seniman Jepang bereksperimen dengan teknik animasi. Sejarah juga mencatat, anime mulai berkembang di negeri Sakura pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad 20. Kemudian melansir dari Japan Janki, anime pertama dalam bentuk paling dasar diperkirakan telah dibuat pada tahun 1906 atau 1907. Tetapi legitimasi klaim itu banyak diperdebatkan orang. Banyak orang percaya animasi Jepang paling awal disebut Katsudo Sanshin, sebuah karya pribadi yang tak bertanggal oleh pencipta yang juga tak dikenal. Kemudian bergerak 10 tahun kemudian di tahun 1917, karya profesional dan publikasi pertama itu mulai muncul. Animator seperti Oten Shimokawa dan Shitaro Kitayama menghasilkan banyak karya, termasuk salah satu film animasi Jepang tertua berjudul Kochi Namakura Gatada. Film ini hanya berbentuk klip dengan durasi 2 menit yang mengisahkan seorang samurai bodoh yang mencoba pedang barunya. Pada masa-masa tersebut, pembuatan animasi tradisional di Jepang mulai berkembang. Akan tetapi, seperti dilansir dari Nippon.com, Tokyo dan daerah sekitarnya mengalami kerusakan besar akibat gempa Kanto pada tahun 1923 dan industri anime memulai lagi dari awal. Kemudian, pada tahun 1960-an, seniman manga dan animator Osamu Tezuka membawa banyak teknik animasi Disney lalu menyederhanakannya di Jepang. Beliau sengaja melakukan ini supaya mengurangi biaya dan membatasi jumlah bingkai dalam film animasi. Studio animasi di tahun ini juga mulai muncul. Lalu pada tahun 1961 berdiri Mushi Production oleh Osamu Tezuka. Lahirlah serial anime pertama berjudul Astro Boy karya Osamu Tezuka yang tayang perdana 1 Januari 1963. Berkat karyanya ini, Osamu Tezuka mendapatkan julukan God of Manga atau Dewa Manga, Kamino Manga kalau dalam bahasa Jepangnya. Bahkan, Astro Boy menjadi anime Jepang pertama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan ditayangkan di Amerika Serikat pada saat itu. Kalau anime diterjemahin ke bahasa Inggris kayaknya kurang enak ya. Bukan diterjemahin, tidak berisi ulang, itu bakal kaku, tapi nggak tahu lah. Tergantung selera orang juga kan. Astro Boy bisa dibilang gerbang pertama yang membuka jalur untuk anime Jepang makin marak diproduksi dan makin populer.
Memasuki tahun 1970-an di Jepang, pertumbuhan popularitas manga dan novel mengalami lonjakan pesat. Banyak diantaranya kemudian dianimasikan. Sedangkan pada masa 1980-an, beberapa genre anime paling populer seperti anime mecha diciptakan selama waktu ini. Ingat anime yang robot-robotan itu? Bisa dibilang saat itu tema robot raksasa sangat umum sekali. Produksi anime kian berkembang pesat setiap tahunnya. Bahkan awal abad ke-21, anime bergenre shonen mulai mendapatkan tempatnya. Sebut saja seperti One Piece dan Naruto yang sampai saat ini masih memiliki penggemar setianya di seluruh dunia. Iyalah, One Piece aja sampai sekarang belum tamat. Ya, stasiun TVRI menayangkan anime pertama di Indonesia berjudul Wanfaku Omokashi Kum Kum pada sekitar tahun 1970-an. Popularitas serial animasi Jepang semakin meningkat. Sejak saat itu, ada beberapa judul anime populer yang ditayangkan di stasiun televisi tanah air. Seiring dengan kemunculan stasiun swasta seperti RCTI, perlahan anime mengudara seperti serial Doraemon yang disiarkan setiap minggu pagi. Tak disangka, respon masyarakat Indonesia begitu luar biasa. Mulai dari bocah sampai orang dewasa nonton anime robot rakun warna biru itu yang punya pintu kemasan saja. Gak mau ketinggalan, menyusul popularitas Doraemon, pada tahun 1995 Indosiar didirikan dan ikut menyiarkan anime Dragon Ball yang juga tayang setiap minggu pagi. Wow, cara indah kan? Era awal 2000-an, SCTV mulai mengikuti jejak RCTI dan Indosiar dengan menyiarkan Samurai X yang ditayangkan pada Senin hingga Jumat pukul 3 sore. Zaman ini zaman pulang dari ngaji nonton anime. Daftar anime yang masuk pun kian bertambah seperti anime Let's Go, Chibi Maruko-chan, Hamtaro, V-Man, One Piece, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh, dan Beyblade. Semua judul-judul gen. Setidaknya kalian pasti pernah dengarkan. Ada pula Digimon Adventure, Detective Conan, Inuyasha, Ninja Hattori, Pokemon, Crush Gear, dan Blades. Kemudian ada juga anime Captain Tsubasa, Slam Dunk, Hunter x Hunter juga pernah tayang, Hakusho hingga Naruto Shippuden. Pun sekarang kayaknya mulai dari tahun 2011 dan 2012 lah, anime itu udah jarang tayang di TV nasional. Ya paling Doraemon, Ninja Hattori masih tayang di RCTI minggu pagi sama Naruto, meskipun itu ngulang-ngulang terus ya di JTV jam 5 sore. Selebihnya di anime shonen sekarang udah nggak tayang lagi di TV. Tapi jangan bersedih kau. Kemajuan teknologi membuat akses ke anime menjadi lebih gampang. Di YouTube ada Mus Indonesia dengan animenya, bisa juga kalian nonton di Netflix atau jalur bajak laut. Jadi jangan heran lagi kalau anak-anak zaman sekarang atau bocil-bocil sekarang udah bisa nonton anime dengan megang HP, bukan seperti zaman kita lagi ya. Oke, sekian cerita kita hari ini. Kalau lo punya informasi tambahan boleh nih kita diskusi di kolom komentar. Dadah, Jana.